Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat berjumpa lagi masih bersama saya Dudun dan sudah pastinya juga di channel Dudun Asam Lambung dan tetap cihuy teman-teman ya, tetap semangat ya. Nah, siapapun yang menyaksikan video ini dimanapun kalian berada, saya doakan ya agar kalian tuh cepat kembali pulih ya dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatisnya ya. Dan tak lupa juga teman-teman ya, saya mengingatkan ya kan, saya tuh bukan dokter teman-teman ya, saya nggak bisa nyembuhin kalian dan saya juga nggak bisa ini itu teman-teman ya. Saya di sini tuh cuma sebagai apa? Saya menyemangati kalian ya agar kalian tuh cepat pulih kembali normal lagi. Dan adapun ya teman-teman ya, bukan tanpa alasan juga ya saya ngomong seperti ini tuh, karena saya pernah merasakan juga ya teman-teman ya yang namanya asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Tentunya itu juga semua saya pernah mengalami di tahun 2022 teman-teman ya. Jadi ya sama teman-teman ya, saya juga merasakan ini itulah ya kan. Tapi ya alhamdulillah teman-teman, saya sekarang sudah pulih total lagi teman-teman ya. Dan tak lupa juga nih teman-teman yang baru bergabung ya, jangan lupa ya dibantu subscribe dan like-nya juga teman-teman ya. Agar apa? Agar video ini semakin ada perkembangan dan sudah pastinya ya itu akan menjadi semangat tersendiri buat saya untuk selalu membagikan video-video seperti ini ya. Semoga kalian terbantu, semoga kalian senang ya kan, semoga cepat sembuh. Nah teman-teman, ini ya, tadi saya lihat di grup nih ya kan, kemarin banyak sekali yang masih mengeluh ya kan, udah mah berat badan semakin turun ya kan, ditambah lagi katanya perut yang masih begah ya kan, sakit, dan kalau diisi makan katanya mual lagi, muntah lagi ya kan. Nah gini teman-teman, antisipasinya seperti ini teman-teman ya. Sekarang kita ajak kalian tuh untuk berpikir lebih positif lagi ya kan. Nih gini teman-teman ya, syarat wajib pengen sehat, nah itu tuh kita tuh mau gimana pun juga harus makan teman-teman ya. Kalian tuh makannya harus dipaksain teman-teman, tapi diakalin ya, jangan langsung sekaligus banyak teman-teman ya. Dikit aja kita nggak nyaman ya kan. Caranya gimana? Caranya sedikit-sedikit teman-teman. Dengan cara apa? Makanya dengan cara misalkan nih, jangan rebahan mulu lah, duduk ya kan. Ya duduk misalkan di luar rumah nih, kita ngeliat suasana pemandangan, ibaratkan angin, menikmati lah kan. Makanlah dikit-dikit, dikit aja, tapi nggak apa-apa nanti dikunyahnya agak lama ya kan. Kalau misalkan bubur ya, ya kalau perlu kita jilatin aja teman-teman, yang penting ada asupan sedikit demi sedikit. Untuk minumnya pun sama, kita dikit-dikit teman-teman, kalau perlu pakai sendok minumnya ya, dikit-dikit pasti masuk, nggak bakal langsung keluar teman-teman ya. Yang bikin keluar tuh apa nih? Mindset kalian tuh, pola pikirnya tuh yang terlalu tinggi, meyakini bahwa kalau kita makan tuh bakalan keluar lagi. Sekarang kita balikin lagi pola pikir kitanya ya kan, ini tuh nggak bakalan keluar lagi, nggak bakalan gitu teman-teman ya. Kita kuatkan batin kita dengan ucapan-ucapan positif tentunya ya. Coba pasti banyak perubahan dan pasti bisa makan teman-teman. Yang penting ayo gerak dulu, badannya digerakin, aktivitasnya. Gimana nggak mau merasakan sensasi ini itu? Kalian yang rebahan mulu, ayolah dari sekarang bangkit teman-teman. Ayo nih ya, pola makan, pola pikir ya itu harus dilatih lagi teman-teman ya, dengan cara gini nih. Mulai dari bangun pagi nyampe tidur lagi, cobalah kalian tuh direncanakan teman-teman ya, jam segini kalian tuh harus seperti apa, jam segini harus seperti apa. Nantinya tubuh kita tuh bakalan terbiasa teman-teman ya. Ayo, kalau nggak dilatih kalian tuh bakalan lama nanti berlarut-larut, karena mindset kitanya ya, kalian tuh kebanyakan terlalu yakin dengan obat-obatan tanpa dibarengi dengan kegiatan yang cihuy, yang menyemangati tentunya, yang semangat teman-teman ya. Jadi ya itu, karena kan
obat tuh sifatnya tuh menetralkan teman-teman ya. Jadi kalau misalkan asam lambungnya dinetralkan mulu, mau sampai kapan normalnya, ya kan? Nah, kan bener gak? Hah? Iya, ya itulah makanya teman-teman tuh harus semangat. Jadi nggak harus selalu obat-obatan tuh bisa lagi normal lagi teman ya. Tapi ya di sini makanya kita harus sering mendengarkan ya kan, maksudnya orang-orang yang sudah berpengalaman sakit ya, berpengalaman sakit ya, yang pernah merasakan ya kan. Nah, ayolah kalau emang ada manfaatnya, ayolah kita dengarkan lalu kita praktekkan teman-teman ya. Atau di sini juga saya mengajak untuk lebih ke gaya hidup sehat teman-teman, yang tidak mengajak untuk yang kemana-mana, yang nggak gitu teman-teman ya. Oke, nah seperti itu teman-teman ya. Makanya ayo semangat dari sekarang juga ya. Kalau misalkan teman-teman nih mau menerapkan ya, dari bangun tidur ya sampai tidur lagi seperti apa ya, silakan dicoba teman-teman ya. Nantinya juga bakalan mulai terbiasa lagi ya. Oke, pokoknya mah harus tetap semangat ya, dari bangun pagi sampai tidur lagi tuh kita jam-jamnya sudah tertata teman-teman ya, agar nanti mulai bisa disiplin lagi kitanya ya. Ketika disiplin tentunya nanti juga bakalan timbul rasa semangat dan pastinya bakalan banyak perubahan dalam kesehatan ya teman-teman ya. Nggak percaya, makanya ini harus dipraktekkan dulu teman-teman ya. Kalau nggak dipraktekkan kalian tuh nggak bakalan tahu hasilnya seperti apa. Hah? Bener nggak? Kan ya, ayo dari bangun tidur nih ya, bangun tidur kita bersih-bersih lah ya kan. Biasanya nih yang saya lakukan bangun tidur langsung minum air segelas, nah baru bersih-bersih, habis bersih ya ibadah ya. Jam 6 pagi lapar nggak lapar kita makan teman-teman, dikit aja ya, dikit aja nggak usah banyak ya. Syukur-syukur nih pas jam 6 pagi itu kita makannya buah teman-teman ya. Kalau saya waktu lagi parah-parahnya tuh makan buah labu teman-teman ya, mau dikukus apa mau direbus itu nggak masalah ya. Tujuannya nantinya buat memperbaiki pencernaannya teman-teman ya. Adapun misalkan buah pepaya, kalau saya ya nggak apa-apa teman-teman ya. Jam 6 pagi kalian makan buah pepaya nggak apa-apa. Ih, serius. Nantinya coba deh ya, bakalan lebih bagus pencernaannya teman-teman. Nantinya kan nanti jam 8 kita makan nasi ya kan. Paksain makan nasi ya, lauknya ya dijaga dulu lah ya. Kalau misalkan waktu saya ya saya sering konsumsi sayur-sayuran teman-teman ya. Adapun lauknya saya kayak lauk nila, lauk lele, bawang, patin ya. Paling sering saya makan bawang patin lah ya. Karena kan gampang juga lah ya kan, maksudnya nyarinya nggak terlalu susah teman-teman ya. Nah nantinya jam 10 makan lagi teman-teman, jam 12 sudah pasti makan lagi. Nah jam 2 biasanya saya makan lagi, jam 4 makan lagi, jam 6 nih terakhir makan biasanya teman-teman. Jam 6 sebelum maghrib biasanya terakhir makan saya teman-teman. Dan adapun malamnya ketika saya lapar banget paling saya konsumsi itu biskuit teman-teman ya. Jadi usahakan kalau sudah malam tuh kalian tuh jangan makan berat teman-teman ya. Tujuannya apa? Tujuannya biar agar lambungnya ini pun istirahat ya kan. Jadi nggak banyak kegiatan lagi si lambungnya ya kan, karena ya itu makanya adapun nantinya lapar ya nggak apa-apa teman-teman ya, nanti juga bakalan terbiasa. Toh kenyataannya juga kita menahan lapar tuh justru malah memperbaiki pencernaan kita, malah bagus teman-teman ya. Kitanya aja ya nggak yakin katanya, kalau lapar gimana bisa tidur. Jangan salah teman-teman ya, saya pernah mempraktekannya dan alhamdulillah biasa aja. Emang awal-awal mah ya susah lah ya kan, perlu dilatih teman-teman. Tapi kalau udah kebiasaan justru itu malah enak. Makanya mengurangi gas yang berlebihannya ya, karena kan kalau sebelum tidur kita makan sebenarnya nggak bagus teman-teman ya. Makanya kita sering merasa kayak pilek lah pas bangunnya ya kan, malah nggak nyaman malah perutnya ya kan, karena kebanyakan apa nggak bagusnya ketimbang bagusnya. Jadi nggak bisa semaksimal mungkin itu dalam menyerap apa makanannya itu teman-teman ya, nutrisinya dari makanan itu gitulah kurang lebihnya teman-teman ya. Nah kalau ini mah udah pasti biasa sama dengan pendapat dokter juga ya, nggak bagus teman-teman ya. Kalau mau tidur tuh makan berat tuh nggak bagus. Oh tanya dokter kalau nggak percaya mah.
Gitulah teman-teman ya. Dan nanti kalau misalkan siangnya nih teman-teman ya usahain ya, paksain lah kalian tuh olahraga. Kalau misalkan nih kondisinya udah mulai membaik nih, ayo cobalah misalkan angkat-angkat apa beban gitu, nggak harus yang terlalu berat, yang penting kita gerakan badannya aja biar nanti si otot-ototnya tuh lentur. Tujuan seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan terlalu capek juga. Jadi kalau sekiranya badan sudah hangat, udah mulai keluar keringat, ya sudah, jangan dilanjutkan terus. Nantinya kitanya kan lagi stamina lagi terjaga. Dan usahain nih teman-teman ya, bagi yang tidur malamnya susah ya kan, usahain lah di siang hari itu kegiatannya tuh dipadetin ya kan, biar tujuannya nanti pas begitu malam di tidurnya tuh bisa lebih pules tampilnya ya, biar lebih pules lagi tidurnya. Karena kan siangnya sengaja kita nggak tidur, kita tahan walaupun kita ngantuk ya kan, tetap tahan aja, nanti kita ditumpuin ke tidur malamnya agar tidur malamnya lebih banyak teman-teman ya. Karena tidur malam tuh banyak banget ya manfaatnya, nantinya si tubuh kita tuh bisa menyembuhkan diri kita sendiri teman-teman ya, memperbaiki sel-sel yang rusak kan. Nah seperti itulah teman-teman ya. Nah, di sini juga teman-teman tuh jangan lupa juga teman-teman ya, beribadah ya, mohon petunjuk, mohon kesembuhan ya kan, apapun itu agamanya disesuaikan saja dengan keyakinan teman-teman ya. Seperti itu teman-teman ya. Kalau kita nantinya sering mohon petunjuk ya kan, mohon kesembuhan, pasti nanti juga dikasih kesembuhan teman-teman. Nanti petunjuknya harus seperti apa, nah tinggal kalian ya mau apa enggaknya ya kan. Nah seperti itu teman-teman. Sudah lumayan panjang tapi belum sih, masih 12 menit teman-teman ya. Karena kalau terlalu panjang ya ini HP-nya belum bisa durasi panjang banget teman-teman ya kan, masih terbatas ya untuk penyimpanannya teman-teman. Jadinya nantinya makanya tetap semangat lah ya, walaupun dengan seadanya tapi ya tidak menutupi untuk semangat. Oke teman-teman, nanti kita akan bikin video berikutnya dan pastinya juga akan lebih cihuy lagi ya enggak. Ketika cihuy, nah tentunya pasti kalian juga teman-teman bakal semangat lagi. Oke, tetap jaga kesehatannya, tetap semangat, jaga pola pikir, jaga perasaannya iya dari hal apapun. Oke, kita akhiri dulu video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.